Masih dengan kami Bapak Ibu dalam program 5 menit penuh harapan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, setelah anak sulung mati bagi rumah-rumah yang tidak ada tanda darahnya, lalu kemudian Firaun itu angkat tangan, dia menyerah, dia berkata, kalau begitu Musa segera pergi, bawalah umatmu. Bawa semua pergi dari Mesir. Lalu kemudian Musa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergi. Yang menarik dalam peristiwa itu Bapak Ibu, sebelum orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan membuat bangsa Mesir begitu murah hati. Sampai-sampai harta benda mereka, emas mereka, mereka berikan kepada orang Israel. Tuhan mengubah hati orang Mesir untuk bermurah hati seperti itu, sehingga orang Israel, tanda kutip Bapak Ibu, menjarah semua kekayaan-kekayaan itu untuk mereka bawa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, lalu kemudian Tuhan secara adikodrati Bapak Ibu, mengubah kesehatan tubuh orang Israel. Dalam seketika, tubuh fisik mereka menjadi begitu sehat, begitu kuat. Dengan seketika, firman Allah memberitahu kita, cerita itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa. Allah bukan hanya melakukan peristiwa adikodrati melalui 10 tulah, tetapi ketika selesai puncaknya itu juga Allah memberi persiapan, modal yang cukup, perbekalan yang cukup bagi orang Israel melakukan perjalanan ke tanah perjanjian dengan membuat orang-orang Mesir murah hati, memberikan harta emas perak mereka kepada orang Israel. Tetapi juga Tuhan mempersiapkan fisik mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Tubuh fisik mereka begitu kuat untuk bisa berjalan di padang gurun. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, sekali Tuhan memanggil umatnya, Tuhan bukan hanya sekedar memanggil dan menyelamatkan Bapak Ibu, tapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memperlengkapi dengan kecukupan yang cukup Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi bukan hanya itu, Tuhan memberi kita kesembuhan di jiwa. Itu sebabnya kalau kita merefleksi ayat ini Bapak Ibu, kita melihatnya dari sudut pandang perjanjian baru. Begitu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memulihkan kerohanian kita, Tuhan memperlengkapi jiwa kita, Dia menyembuhkan mental kita. Itu sebabnya kita mengalami pemulihan yang sejati. Karena sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mental kita, jiwa kita disembuhkannya. Dari luka yang dalam, dari rasa sakit yang luar biasa, dari luka-luka batin di masa lalu, dari kekecewaan-kekecewaan yang menumpuk. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkannya begitu rupa. Kita mengalami kesembuhan yang adikodrati, kesembuhan manusia batiniah. Beberapa anak Tuhan juga kemudian mengalami kesembuhan manusia jasmaniah. Ada yang mengalami pemulihan jasmani. Tetapi dalam perjanjian baru penekanan kepada pemulihan kerohanian kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan bukan hanya memulihkan kerohanian kita, Dia memperlengkapi kita. Dia juga memberkati kita dengan memberi kita rasa cukup. Dia cukupkan kebutuhan kita Bapak Ibu. Mungkin kita tidak makmur, mungkin kita tidak melimpah ruah dalam hal harta, mungkin kita tidak menjadi orang yang kaya raya, tapi Tuhan memberkati kita cukup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, rasa cukup ini yang perlu kita syukuri bersama-sama Bapak Ibu. Rasa cukup ini yang kita perlu renungkan bersama-sama. Apakah engkau merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu? Berkat-berkat jasmani Bapak Ibu? Atau engkau selalu merasa kurang? Jika kita mau menuruti keinginan-keinginan kita, ingatlah, keinginan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Hati-hati Bapak Ibu, keinginan bisa begitu mematikan bagi hidup kita. Ayo kita bisa belajar mensyukuri Bapak Ibu melalui peristiwa di mana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita belajar bersama-sama. Allah yang murah hati kepada orang Israel. Allah yang menyembuhkan mereka. Allah yang sama yang bermurah hati untuk Bapak Ibu dan saya. Dan yang menyembuhkan batin kita. Menyembuhkan bahkan fisik kita. Kepada orang-orang tertentu Allah melakukan mujizat yang seperti itu. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.